Pemirsa, Presiden SBY akan segera memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka pada Menteri SDM Jero Wacik. Untuk membahasnya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan pengawal politik Mas Heri Budianto. Selamat siang Mas Heri. Siang, Mas Heri, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam tentang ini, kita akan melihat terlebih dahulu di Istana rapat kabinet yang sedang dilakukan oleh Presiden di sana, dan kita juga menantikan tentu saja seperti apa tanggapan dari Presiden terkait dengan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Kita akan bergabung dengan Ivan Firmansyah. Ivan. Ya, Abraham dan pemirsa, memang saat ini sedang digelar rapat kabinet paripurna di kantor Presiden, dan ini memang saat rapat ini membahas mengenai proses transisi antara pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih pemerintahan berikutnya, yakni Presiden terpilih Joko Widodo. Dan tadi juga agenda dalam rapat ini yakni membahas mengenai laporan dari kementerian-kementerian mengenai proses transisi di antara kementerian dan juga program kerja yang di masa akhir jabatan dalam pemerintahan ini. Dan tadi juga Presiden sebelum membuka dari rapat kabinet paripurna ini sempat menyampaikan sambutan pembuka dan menyampaikan beberapa poin, yakni Presiden menghimbau atau menginstruksikan kepada kementeriannya untuk membantu proses transisi kepada pemerintahan baru, yakni dari Presiden terpilih Joko Widodo. Dan namun Presiden juga tadi menegaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipisahkan antara kebijakan dari pemerintahan sekarang, yakni pemerintahan dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dari 2009 hingga 2014 dengan kebijakan yang akan diambil nanti atau janji-janji politik yang telah disampaikan oleh dari Presiden terpilih Joko Widodo. Presiden juga tadi menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang telah dilakukan proses transisi di sejumlah kementeriannya, dan juga dari tim transisi juga sudah melakukan beberapa komunikasi dengan kementerian. Namun Presiden mengatakan bahwa ada beberapa yang dikatakan saat dia di Bali bersama dengan Joko Widodo, yakni ada beberapa hal diantaranya yakni bidang dari Menko Polhukam, dari maksud kami dari Polhukam yang telah ditangani oleh Menko Polhukam, dan juga ada bidang perekonomian yang sudah dilakukan antara tim transisi dengan dari Menko Perekonomian Hairul Tanjung. Dan ini memang sempat kemarin sebenarnya sempat dikatakan setelah setibanya dari Singapura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang dikabarkan akan menggelar konferensi pers, namun tidak terjadi kemarin. Namun dari keterangan yang kami dapat dari Menko Perekonomian Hairul Tanjung bahwa memang hari ini sebenarnya Presiden menyampaikan tanggapannya mengenai proses tersangka dari Jero Wacik di Kementerian SDM. Dan memang kemarin juga sempat dikatakan bahwa Kementerian SDM ini diharapkan tidak terganggu akibat dari penetapan tersangka oleh KPK kepada Jero Wacik. Dan memang pada saat ini terlihat ada yang menarik bahwa pada saat ini memang dari Menteri SDM Jero Wacik tidak terlihat dalam rapat kabinet paripurna ini, dan digantikan oleh Wakil Menteri SDM yakni Susilo Siswa Utomo yang menggantikan dalam rapat kabinet paripurna ini. Dan sekarang memang sedang berlangsung rapat kabinet paripurna yang membahas proses transisi, dan ini memang sedang dilaksanakan sekarang, belum juga usai. Kalian masih menunggu apakah nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan sikapnya mengenai dari penetapan tersangka kepada Jero Wacik. Namun tadi juga kami sempat berbincang dengan Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrat yakni Syarif Hasan, yang mengatakan bahwa memang sampai saat ini Jero Wacik belum mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus Partai Demokrat, dan Jero Wacik juga belum sebagai DPR terpilih nanti belum dilakukan pergantian dari internal Partai Demokrat. Namun tadi Syarif Hasan menegaskan bahwa memang dari fakta integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh kader Partai Demokrat bahwa Jero Wacik sudah seharusnya untuk melakukan pengunduran diri. Dan sementara ini kami masih menunggu apakah nanti Presiden Susilo Bambang ini akan mengambil sikap, apakah seperti dari menteri-menteri terdahulunya yang terkena tersangkut kasus korupsi akan diinstruksikan untuk mengundurkan diri atau tidak. Dan sekarang masih kami menunggu dengan para awak media di sini. Dan demikian sementara ini dapat kami kabarkan dari kantor Presiden dari lingkungan Istana. Baik, terima kasih Ivan Firmansyah. Laporan Anda langsung dari Istana, dan kita akan menantikan tentu saja seperti apa tanggapan dari Presiden. Mas Heru, yang menarik adalah bahwa Presiden mengaku terkejut atas penetapan tersangka Jero Wacik, Menteri SDM, dan yang bila kita telusuri bahwa
ini bukanlah menteri yang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada 3 menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Andi Alfian Malanggeng, Surya Dharma Ali, dan juga Jero Wacik yang terakhir. Anda melihat bahwa di ujung masa pemerintahan yang terlihat pada kesimpulannya adalah pemerintahan ini gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ya, saya kira keterkejutan Presiden SBY itu sangat masuk akal ya, karena kita bisa lihat ada 2 alasan. Yang pertama, selain ini adalah masa akhir jabatan beliau, saya kira yang paling penting adalah ini adalah kader Partai Demokrat yang kedua setelah Andi Alfian Malarangeng ya terkena. Jadi kapasitas beliau sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatan, yang kedua adalah sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi saya kira dalam bahasa kita apa yang dialami oleh Presiden SBY melihat kader dan selain kader Partai Demokrat dan pemerintahannya itu yang membuat presiden sangat kaget dengan penetapan tersangka, dan saya kira itu sudah bisa kita lihat dari berbagai macam pemberitaan media massa saat ini ya, bahwa kader-kader Partai Demokrat yang lain selain Presiden SBY juga memberikan statement bahwa mereka sangat kaget dengan situasi ini, di mana Partai Demokrat ini kan sedang bersih-bersih ya. Dan saya kira juga ada 2 hal juga yang paling penting adalah, pertama, kader Partai Demokrat itu saat ini juga mereka memiliki fakta integritas ya. Nah, yang kedua juga sebagai menteri saya kira juga memang Jero Wacik juga mendapatkan itu fakta integritas. Jadi ini adalah menurut saya tamparan yang luar biasa bagi presiden di akhir masa pemerintahannya. Baik, selain katakanlah terkejut begitu, apa seharusnya yang dilakukan oleh Presiden SBY? Apakah menanti bahwa adanya kesadaran dari sosok Jero Wacik sendiri yang mengundurkan diri sebagai Menteri SDM? Saya kira memang dari awal ketika ditetapkan tersangka mestinya Jero Wacik langsung mengambil langkah ya, seperti apa yang pernah dilakukan Andi Alfian Malarangeng. Saya kira itu juga akan sangat membantu baik itu di pemerintahan atau citra pemerintahan di mata masyarakat atau di mata publik, juga bagi Partai Demokrat. Saya kira dengan situasi ini tentu saya kira tidak begitu baik atau tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden SBY. Nah, kita tahu bahwa untuk situasi seperti ini sebenarnya belajar dari pengalaman yang sudah ada, Presiden SBY memang menunggu sikap daripada para menterinya ya untuk mengambil langkah, kecuali SDA ya beberapa waktu yang lalu saya kira karena memang desakan dari berbagai macam pihak ya, kemudian Presiden bertemu ya dengan SDA di satu tempat, kalau saya tidak salah itu di Istana Bogor, dan pada saat itu juga SDA menyatakan mengundurkan diri. Saya kira memang langkah itu untuk menyelamatkan pemerintahan ini ya, jangan terlalu lama-lama, karena Jero Wacik juga menurut saya ada 2 jabatan penting ya. Pertama sebagai menteri yang sekarang masih aktif, lalu yang kedua adalah nanti tanggal 1 Oktober akan dilantik sebagai anggota DPR terpilih begitu. Dan kita mengetahui bahwa ini daftar panjang dari politisi Partai Demokrat yang kembali terjerat dalam kasus korupsi seperti ini. Dan kita ketahui juga bahwa seorang Jero Wacik adalah sekretaris dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah ini saatnya kemudian fakta integritas yang sudah ditandatangani pada Februari 2013 lalu harus ditaati, mengundurkan diri, paling tidak kalau tidak dipecat begitu oleh Partai Demokrat? Harus, saya kira memang langkah yang paling tepat ya untuk menunjukkan kepada publik bahwa ada komitmen dari seorang Jero Wacik, dan juga saya kira teman-teman yang di belakang layar di Partai Demokrat harus memberikan juga masukan kepada Pak Jero untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Kita tahu bahwa sejak mantan bendahara umum Nazarudin kemudian bermasalah ya, yang kemudian juga menyeret Anas Urbaningrum dan beberapa kader-kader penting di Partai Demokrat, kita tahu bahwa situasi Partai Demokrat kan terus menurun. Nah, walaupun saya kira bisa bertahan di angka 10% ketika pemilu legislatif, tapi menurut saya inilah yang kemudian paling menghancurkan situasi dari Partai Demokrat. Karena kita tahu Jero Wacik ini juga merupakan simbol partai ya, artinya publik melihat ya, selain kita lihat nama-nama besar yang lain, saat ini adalah Jero Wacik adalah kader utama daripada Partai Demokrat, sehingga ketika publik melihat situasi ini tentu kan nanti dampak negatifnya juga langsung pada Partai Demokrat. Berbeda misalnya dengan kader-kader yang bukan
kader utama. Artinya apa, yang muncul di depan publik. Kan selama ini juga Jero Wacik muncul di depan publik, depan media massa juga sangat lekat dengan Citra Partai Demokrat. Nah, inilah yang menurut saya akan tidak menguntungkan bagi Partai Demokrat jika Jero Wacik tidak segera mengundurkan diri gitu ya dari menteri. Apakah masih mempertimbangkan pula terhadap status ketetapan hukum menjadi seorang terdakwa untuk kemudian bisa mengundurkan diri sebagai menteri, atau ya diikuti saja aturan fakta integritas tersebut? Nah, itulah yang saya katakan bahwa kita ini memiliki dua hal yang sangat berbeda terkait dengan ini ya. Bagi sebagian kalangan mengatakan bahwa status tersangka bukanlah status hukum tetap bagi seseorang, sehingga dia masih memiliki kesempatan untuk tetap bertahan. Tapi kan tidak hanya aspek itu, tapi aspek banyak hal ya, aspek misalnya etika, aspek pendidikan politik dan lain sebagainya juga menurut saya harus diselamatkan rumah besar yang bernama Partai Demokrat itu, karena di dalam itu kan ada fakta integritas. Ketika fakta integritas itu tidak diikuti, maka publik juga akan menilai gitu loh. Nah, kalau menunggu Presiden SBY mengambil langkah, saya kira Presiden SBY sebenarnya membuka ruang. Kita belajar dari pengalaman yang saya katakan tadi, Mas Abraham, bahwa Presiden SBY itu adalah seorang figur yang tidak langsung mengambil satu keputusan cepat ketika ada problem atau ada masalah di dalam partai, tapi lebih menyerahkan kepada kadernya. Jadi kadernya yang harus memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk melakukan langkah-langkah. Baik, menanti langkah apa yang akan diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum rapat bersama Kabinet Indonesia Bersatu menyampaikan sejumlah agenda tentang rapat yang akan digelar sore ini. Dan berikut pernyataan SBY di hadapan sejumlah menterinya. Yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat kembali melaksanakan sidang Kabinet Paripurna hari ini dengan agenda penjelasan mengenai apa yang harus pemerintah lakukan untuk membantu Presiden terpilih beserta tim agar beliau pada saatnya nanti siap untuk menjalankan tugas sebagai Presiden kita yang baru, memimpin pemerintahan yang baru pula, atau kalau saya menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat luas adalah apa yang mesti kita lakukan dalam masa transisi ini, atau apa yang mesti kita bantukan kepada tim Pak Jokowi, singkatnya begitu. Hal ini saya pandang perlu karena pengertiannya belum sama antara sebagian anggota tim Pak Jokowi, sehingga saya kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri atau pejabat pemerintahan yang lain menyangkut apa yang mesti dilakukan. Oleh karena itulah lebih baik saya sampaikan hari ini agar sisa waktu masa bakti kita sekitar 6 minggu ataupun itu juga proses transisi yang akan berlangsung antara pemerintahan yang saya pimpin dengan pemerintahan Presiden terpilih. Satu hal saudara-saudara, saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada. Pemerintahan sekarang adalah
pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu kedua hasil pemilihan umum tahun 2009. Jadi kalau cara pandang atau mindsetnya, kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama. Saya katakan keliru. Jadi sampai dengan tanggal 20 Oktober 2000. Ya, belum ada tanggapan terkait dengan penetapan Jarod sebagai seorang tersangka begitu. Banyak yang mengatakan wajar saja bila SBY terkejut karena bintang Mahaputra Adi Pradana adalah penghargaan yang disematkan oleh Presiden SBY sendiri kepada Jarod sekitar sebulan yang lalu, 13 Agustus 2013, setahun yang lalu, 13 Agustus 2013. Apakah Anda melihat bahwa melekatnya penghargaan yang diberikan oleh SBY kepada seorang Jarod begitu, dan ini melekat pula pada citra SBY yang akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu 6 minggu lagi? Harus diingat, tadi saya katakan bahwa Jarod adalah ikon juga di Partai Demokrat. Kita tahu bahwa kedekatan keduanya juga saya kira sangat dekat sekali, karena Jarod kan diberikan kesempatan oleh Presiden SBY untuk menjadi menteri itu kan 2 periode pemerintahannya, ya sebelumnya juga pernah menjadi menteri. Artinya apa? Banyak kader-kader Partai Demokrat yang lain ya yang ingin saya katakan bahwa di mata SBY, Jarod adalah sosok orang yang memiliki kapabilitas, dan saya yakin sekali bahwa SBY tidak akan menunjuk seseorang yang membantu di kabinetnya. Banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang lain yang saya kira juga memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Tapi kan Jarod ini menjadi pilihan utama. Nah, ketika ini menjadi tersangka di KPK, saya kira kekagetan itu muncul gitu ya, luar biasa. Ya, ini kemudian menjadi wacana, apakah kemudian penghargaan yang disematkan oleh Presiden bisa ditarik kembali atas jasa-jasa Jarod terhadap negara begitu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini saat lagi, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Terkini.